Selamat pagi anak-anak Bapak. Shalom. Kita bertemu lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Yang menjadi topik kita kali ini adalah yaitu tindakan manusia memelihara alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hatiku Tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ciptaan-Mu yang sempurna. Tolonglah kami agar setia memeliharanya dengan baik untuk kebaikan semua ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada materi kita kali ini adalah yang pertama, mengimani kehadiran Allah melalui doa permohonan kepada Tuhan atas lingkungannya. Yang kedua, memiliki sikap peduli terhadap keindahan lingkungan. Yang ketiga, memahami doa permohonan kepada Tuhan atas lingkungannya. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan dengan berbagai cara, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Dan yang menjadi ayat pendukung kita pada pertemuan kita kali ini ada beberapa. Yang pertama dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Dan yang terakhir, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Allah menciptakan bumi ini begitu sempurna dan indah. Alangkah senangnya bila berada dalam lingkungan yang indah dan sejuk, dikelilingi oleh pohon, rumput, dan bunga-bunga. Terlebih lagi ada kupu-kupu dan burung terbang hilir mudik. Banyak taman dibangun di perkotaan agar semua warga kota dapat menikmati suasana seperti di desa. Kamu tinggal di desa yang masih banyak pohon, tentulah merasakan kesejukan udara setiap hari, dan itu sangat menyenangkannya. Banyak orang kota harus pergi jauh berwisata atau piknik untuk menikmati suasana alam pedesaan yang sejuk dan hijau. Apakah kamu pernah diajak oleh guru atau orang tuamu piknik menikmati alam indah seperti di desa? Kemana? Mungkin pernah menerobos rumput setinggi lutut, memanjat pohon dan memetik buah, menuruni bukit, atau menyusuri sebuah sungai kecil, memancing ikan. Semuanya itu menyenangkan, bukan? Ceritakanlah hal-hal yang menyenangkan tentang alam ketika kamu piknik atau berkunjung ke rumah saudaramu di kampung. Bagi kamu yang tinggal di desa, lebih beruntung karena alam sangat dekat denganmu. Padang yang luas, sungai-sungai, dan bukit-bukit serta semak belukar di sekelilingmu merupakan arena bermain yang tidak terbatas. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, tadi kita telah mendengarkan bahwa Allah menciptakan bumi ini begitu indah dan sempurna. Tadi juga dikatakan kita harus bersyukur jika kita hidup di desa. Kenapa? Karena di desa itu masih identik dengan penghijauan. Karena kita masih bersahabat dengan alam. Tadi juga dikatakan di dalam pengertian itu bahwa banyak orang yang dari kota rela berwisata jauh hanya untuk menikmati suasana alam pedesaan. Mengapa orang di kota sampai pergi ke desa hanya untuk menikmati suasana alam? Itu dikarenakan karena suasana kota sudah jauh dari yang namanya penghijauan atau alam yang hijau. Oleh sebab itu, pada materi kita kali ini, kita sebagai manusia diajarkan untuk menjaga alam kita atau alam yang berada di sekitar kita. Ini kita dapat melihat akibat dari manusia jika tidak merawat atau menjaga lingkungan di sekitarnya. Kejadian seperti yang pada gambar itu terjadi karena manusia sembarangan menebang pohon di hutan. Maka ketika hutan telah gundul, tidak ada lagi yang menahan air di bawah permukaan tanah sehingga dapat menimbulkan banjir yang sangat besar. Banjir juga terjadi bukan karena hanya penebangan pohon secara sembarangan, tetapi juga dapat disebabkan oleh sampah-sampah yang menumpuk di mana-mana, baik itu di sungai, di selokan, dan sebagainya. Dan hal itulah yang menjadi penyebab kebanjiran. Ketika kita melihat dari bencana tadi, apakah seharusnya yang kita lakukan sebagai manusia? Berikut merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara alam. Yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, yang kedua, melakukan penanaman pohon hijau. Yang ketiga, menggunakan produk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah melakukan daur ulang terhadap sampah. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, jika kita dapat melakukan 4 hal ini, mungkin sudah dapat menjaga alam kita. Tetapi kebanyakan orang sepele atau mengkesampingkan itu untuk menjaga alam. Oleh sebab itu, pada perjumpaan kita kali ini, kita diajak untuk menjaga alam kita. Nah, tadi telah dikatakan bahwa Tuhan Allah telah menciptakan semuanya dalam keadaan indah. Jadi kita harus dapat menjaga dan melestarikan pemberian yang daripada Tuhan.
Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah Allah menciptakan bumi serta segala isinya, termasuk manusia itu dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan namanya. Ketika Allah sebagai pencipta, Ia juga sebagai pemelihara. Dalam hal memelihara inilah Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia sebagai mandat untuk menjaga serta memelihara bumi dan segala isinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga melalui materi yang kita pelajari, menjaga alam dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga senantiasa kita dapat menjaga pemberian Tuhan kepada kita. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa pada materi kita yang berikutnya. Terima kasih dan shalom.